Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Kamis, kita kembali bisa melanjutkan berkumpul bermajelis bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Kita membaca Al-Quran, membaca hadis, yang mana itu adalah sebab diturunkannya rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau. Nah, kita baru saja memulai bismillah untuk kajian Riyadhus Shalihin ini setelah lebaran. Dan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya, beliau mengatakan ini di luar pelajarannya. Kata beliau mengatakan seperti ini. Kok dengar? Beliau mengatakan, inna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukilkan ucapan dari para ulama salafus soleh. Suaranya dengung ya. Coba dikecilin dikit coba. Yang powernya itu. Oh, ya sudah. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya, kitab tafsirnya itu, beliau menukil ucapan dari para ulama-ulama terdahulu bahwasanya mengatakan inna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sungguh termasuk daripada ganjaran, hasil, upah, pahala daripada amal soleh, daripada sebuah kebaikan adalah dimudahkannya kebaikan yang setelahnya. Maksudnya saya pengen menyebutkan kayak gini. Kemarin kan kita berpuasa, kita puasa, baca Quran, qiyamul lail, sedekah, dan yang lainnya. Banyak banget amalan kebaikan yang mungkin kaum muslimin melakukannya. Nah, tentunya semuanya berharap agar amalan tersebut bisa diterima. Nah, bagaimana tolak ukur daripada diterimanya amal tadi, kira-kira apa gitu kan? Karena sudah berpuasa 30 hari kemarin full, mungkin tarawih juga full 30 hari dan yang lainnya seperti itu. Tentu kita berharap ingin diterima amalan-amalan soleh kita di bulan Ramadan kemarin. Nah, indikasinya apa? Indikasinya ini salah satunya, sebagaimana disebutkan para ulama, apa? Termasuk sawabul hasanat, termasuk pahala ganjaran dari suatu kebaikan adalah al-hasanatu ba'daha, adalah kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Jadi indikator amalan-amalan Ramadan kita diterima adalah dimudahkannya kita tetap beramal di bulan-bulan setelah Ramadan. Tatkala kemarin kita di Ramadan mudah untuk membaca Al-Quran, sholat malam dan yang lainnya, apakah itu diterima atau tidak? Maka coba lihat sekarang.
apakah itu masih berlangsung atau tidak? Kalau seandainya masih berlangsung, walaupun mungkin ya dalam keadaan yang tidak seperti apa? Bulan Ramadan, maka ada potensi amal-amalan soleh jenengan itu diterima seperti itu. Dan beliau menyebutkan lanjutannya wa jazaa'us sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan daripada keburukan adalah dia dimudahkan untuk berbuat buruk yang lainnya. Jadi jangan kita tertipu tatkala berbuat maksiat, santai-santai saja seperti itu karena belum ada apa? Teguran dari Allah. Sebenarnya apa? Masih dia orang tadi berbuat keburukan itu sebenarnya adalah apa? Hukumannya. Bayangin coba, ngeri banget. Hukuman berbuat buruk adalah apa? Dia dimudahkan untuk berbuat buruk lagi. Na'udzubillah. Berarti akan apa? Terus menerus di dalam sebuah keburukan kalau tidak bertaubat. Nah, ini sedikit mengintrospeksi muhasabah bagi diri kita. Bagaimana amalan-amalan Ramadan kita kemarin kira-kira diterima atau tidak. Maka apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tadi, inna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, sungguh termasuk ganjaran pahala daripada kebaikan adalah dimudahkan untuk berbuat baik dengan setelahnya, seperti itu. Maka istiqomahlah di dalam kebaikan kita sebagai harapan agar kebaikan-kebaikan kita itu yang telah kita lakukan diterima. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai ke hadis 23 dari bab taubat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna libni Adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Muttafaqun alaihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini berarti sepupunya Rasulullah SAW. Termasuk manaqibnya, keistimewaannya adalah beliau adalah penerjemahnya Al-Quran, turjamanul Quran, orang yang paling paham dengan Al-Quran. Kemudian beliau juga termasuk sahabat aksarus sahabah hadisan, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, peringkat ke-5, 6, sekitar 1600-an hadis. 6. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya libni Adam wadian, anak Adam, manusia maksudnya, itu memiliki wadian. Wadi itu adalah lembah. Min dahabin, dari emas. Maksudnya dia memiliki satu lembah yang isinya adalah apa? Emas. Masya Allah, kaya raya sekali seperti itu. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia masih kepengen punya apa? 2 lembah lagi yang dari emas. Walan yamla fahu illa turab, tidak ada bisa yang memenuhi mulutnya dia kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba,
dan Allah menerima tobat bagi orang-orang yang bertobat. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya sifat dasar Bani Adam, sifat dasar anak keturunan Adam, yaitu siapa? Manusia, itu sangat apa? Rakus, tamak. Seperti itu. Dikabarkan tadi, seandainya anak Adam itu punya satu bukit, satu lembah emas, dia masih kepengin dua bukit lagi. Seperti itu. Nah, jadi memang sifat dasar manusia itu luar biasa rakus, tamak. Tamaknya luar biasa. Bahkan lanjutan hadisnya sampai mengatakan walan yamla fahu illat turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya dia kecuali tanah. Tidak ada yang bisa memenuhi hawa nafsunya tadi kecuali tanah. Apa maksudnya? Kecuali kalau dia sudah mati. Karena kalau sudah mati kan diuruk dengan tanah itu ya. Sudah, dia nggak bisa punya apa? Nafsu lagi. Yang memang sudah meninggal. Luar biasa. Selama orang itu masih hidup, pasti yang namanya nafsunya luar biasa, tamak dengan apa? Dunia. Ila rahimahullah. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, di sini setelahnya itu Rasulullah SAW mengatakan wa yatubullahu ala man taba. Maka Allah menerima tobat bagi hamba-hambanya yang bertobat. Sekarang apa korelasinya? Apa hubungannya lagi bicara tentang ketamakan manusia kok? Ujung-ujungnya apa? Tentang tobat, ya kan? Kira-kira apa? Korelasinya apa? Hubungannya apa? Ini kan Rasulullah sering menggambarkan, lagi bercerita bahwasanya namanya anak Adam, manusia itu kalau sudah punya satu lembah emas, dia pasti masih kepengin punya dua, dan itu nggak akan pernah terpuaskan. Sampai kapan? Sampai kasarannya itu, bahasa Banyumasane apa? Cangkemnya dijeli apa? Lemah. Bene apa? Pedot hawa nafsune, seperti itu. Maksudnya sampai apa? Dia meninggal, gitu kan? Kok tiba-tiba wa yatubullahu ala man taba? Karena ini orang yang dia tamak dengan harta, dia rakus dengan harta, nanti dia akan apa? Menghalalkan segala cara. Untuk apa? Mendapatkan harta sesuai dengan hawa nafsu dia, iya kan? Makanya hadis itu ditutup wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah mengampuni bagi hamba-hambanya yang bertobat. Jadi itu sifat dasar manusia itu adalah sangat rakus dengan yang namanya apa? Harta. Itu sudah tabiat. Seperti itu. Makanya kerakusan itu bisa menyebabkan untuk berpotensi apa? Menghalalkan segala cara. Itu. Makanya barakallahu fikum. Mau nggak mau kita harus memang belajar mengendalikan hawa nafsu, dan itu tidak ada kecuali di agama. Nggak ada itu. Kalau enggak, ya jangankan yang nggak ngaji, yang sudah ngaji aja masih tamak kok. Seperti itu. Banyak yang menjadikan bisnis-bisnis pada apa? Lahan-lahan dakwah. Itu yang sudah ngaji. Bagaimana yang tidak? Maka kita lihat, gak heran kan kita lihat. Wayai azan, mendindi azan,
langgar adzan, masjid ngene adzan, masjid lor adzan, masjid kidul adzan, masjid wetan adzan. Sing teka ya apa? Paling pirang blinti. Orang nang ngendi, kita nang ngendi bae. Ini menunjukkan berarti apa? Kesadaran untuk beragama, dan bisa jadi faktornya adalah apa? Karena kerakusan dengan dunia. Karena sibuk lagi kerja, iya kan? Akhirnya tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, itu loh. Ayo menuju ke kemenangan. Sholat itu adalah untuk kita menuju kepada kesuksesan. Diajak oleh Allah untuk sukses bareng-bareng, tidak mau. Itu. Makanya barakallahu fikum, kalau tidak betul-betul punya rem yang berupa syariat, yang berupa agama, tabiat tamaknya manusia terhadap harta itu akan menjadi jadi. Jenengan bisa lihat loh, dulu waktu kita kecil itu masya Allah loh, ini jenenge wangan, jangankan uceng, melem we akeh ngasih lumutan, ngasih ijo-ijo, gede-gede melentat-melentat, ndoge ngasih masya Allah. Sekarang jenengan mancing coba di sungai coba, abot, mantep ya, grameh ini, jebulan apa? Pampers, kumpul itu kan. Coba aja sih, diusit kali datar ini pelus luar biasa. Tapi karena ketamakannya manusia coba, wortas. Terus portas ora cukup disetrum, ya kan? Berbagai macam cara. Akhirnya apa? Ya sekarang kali bukan lagi isinya adalah ikan, tapi pampers, softtek dan yang lainnya, kan seperti itu. Kotor. Akibat apa? Ketamakannya manusia. Seperti itu. Dharma rata ya, dharma sih, dharma keradenan, ganu gukit ijo royo sih rata ya, tamaknya menungsa, bobot, gunungnya diguguri seperti itu, tajum, masih wongnya pada kependem, tamak dengan apa? Dunia, orang kelukan adan itu tetep baik, ngeduki apa? Emas, kelalen panggilannya Allah, seperti itu. Nah, jadi sifat tabiat manusia memang apa? Rakus dengan dunia. Siapa lah yang nggak pengen dunia? Siapa yang nggak pengen nikmat itu? Pasti semuanya pengen, nggak mungkin enggak. Seperti itu. Semuanya pengen nikmat, semuanya pengen motor ya, sing apik. Bahkan mungkin wis motor pengen sing roda papat, wis roda papat pengen sing power steering pengen sing ASEAN, wis ASEAN pengen sing terus we ana bae. Enggak pedot seperti itu. Masalahnya kalau itu diperoleh dengan hal-hal yang apa? Benar, itu masih mending. Ada hisabnya ada, cuma kalau halal masih apa? Nggak ada masalah. Masalahnya kalau sampai menghalalkan segala cara. Makanya dalam potongan hadis berikutnya Rasulullah SAW menyatakan apa? Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima taubatnya hamba-hambanya yang bertobat. Kenapa? Karena tadi akibat ketamakannya terhadap dunia bisa jadi berpotensi untuk apa? Menghalalkan segala cara. Seperti itu. Nah, jadi dalam hadis ini ada beberapa hal. Di antaranya tadi sifat tabiat manusia itu adalah apa? Tamak, rakus, tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah hilang. Sifat tamak dan rakus ini sampai
mulutnya diisi dengan apa? Tanah, yaitu mati. Makanya harus kita kendalikan. Kalau dibunuh nggak bisa. Maksudnya hawa nafsu itu dikebiri itu nggak bisa. Adanya bisanya di apa? Kendalikan. Kendalikannya itu dengan apa? Syariat, dengan agama. Makanya banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kalau seandainya tatkala kita tamak kita kepada dunia itu mengakibatkan kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian hadis yang ke-24, dan ini hadis yang terakhir dari bab taubat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhar. Nah, dan termasuk keistimewaan beliau salah satunya apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 5.000-an hadis. Ini nomor 1 ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang. Yaqtulu ahadumal akhara. Padahal yang satu itu membunuh yang satu. Yadkhulanil jannata. Tapi dua-duanya malah masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Satu itu berperang memerangi orang yang satu tadi di jalan Allah, kemudian dia terbunuh. Jadi dia mati syahid. Nah, yang bunuh yang musuhnya malah yang kafir. Nah, summa yatubullahu alal qatil. Kemudian yang membunuh ini taubat. Dan Allah yatubu alal qatil. Dan Allah mengampuni orang yang membunuh tadi. Fayuslim. Kemudian dia masuk Islam. Fayustashhadu. Ini juga mati syahid. Ya, mungkin setelah masuk Islam perang, kemudian mati syahid. Seperti itu. Nah, muttafaqun alaih. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis terakhir ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu mengatakan bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang laki-laki, yang mana dua orang ini yang satu membunuh yang satunya. Tapi dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Mungkin kalau yang dibunuh masuk surga nggak bingung gitu ya, nggak ada masalah itu kan. Ya namanya dibunuh, nanti masuk surga ya wajar. Yang membunuh loh, masa masuk surga, enak teman itu kan. Kisahnya kayak gini. Jadi dua orang itu awalnya itu adalah Muslim dan kafir. Ini semuanya masuk surga. Yang Muslim ini memerangi yang kafir karena belum masuk Islam, perang. Kemudian apa? Ternyata yang kalah siapa? Yang Muslim. Dia berperang fisabilillah, meninggal. Berarti matinya apa? Syahid. Berarti mati syahid tempatnya di mana? Surga. Nah, kemudian yang ini, yang kafir ini, yang membunuh Muslim itu, Allah berikan taufik untuk apa? Taubat dan masuk Islam. Kemudian dia juga apa? Berjihad fisabilillah. Kemudian meninggal. Mati syahid. Mati syahid tempatnya di mana? Surga. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, yadhaqullahu ila rajulaini.
Allah Subhanahu wa taala tertawa, berarti ada sifat dalam hadis ini menetapkan bahwasanya Allah itu tertawa. Jadi Allah bisa tertawa. Tapi ingat, barakallahu fikum, jangan sekali-kali kita dalam menetapkan sifat Allah itu, apapun sifatnya, itu diserupakan dengan makhluk. Seperti Allah kan As-Sami', yang maha mendengar. Gak boleh sekali-kali kita menyamakan pendengarannya Allah dengan pendengarannya siapa? Makhluk. Gak boleh. Jangankan menyamakan, membagaimanakan saja gak boleh. Allah itu maha pendengar, berarti pendengarannya itu seperti ini. Gak boleh. Gak boleh kita membagaimanakan sifat pendengarannya Allah. Cuma kita tetapkan saja Allah mendengar. Allah kan Al-Basir, yang maha melihat. Jangan sekali-kali kita menetapkan penglihatannya Allah itu dengan penglihatannya seperti makhluk. Naudzubillah, enggak boleh sama sekali. Yang sama hanya di sifatnya saja, yaitu sifat mendengar dan melihat. Hakikatnya tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sama. Itu yang perlu diketahui. Jadi kalau menetapkan sifat Allah itu, kita tetapkan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa membagaimanakan hakikatnya seperti apa ya, nggak boleh. Tanpa menyerupakan, tanpa menolak, dan tanpa mentakwil. Mentakwil itu mengartikan ke dalam arti yang lain. Gak boleh. Sudah, Allah punya penglihatan, ya kita tetapkan Allah punya penglihatan, karena Allah menetapkan dirinya melihat. Tapi jangan pernah kita membagaimanakan penglihatannya Allah. Jangan pernah kita menyerupakan penglihatannya Allah dengan penglihatannya makhluk. Jangan pernah kita menolak. Kalau Allah melihat berarti kayak manusia dong, sama-sama melihat. Akhirnya ditolak. Nggak boleh juga. Taktil itu namanya. Nggak boleh juga mentakwil, memalingkan. Oh, ini Allah itu nggak melihat. Maksudnya itu mengetahui. Seperti itu misalnya. Itu nggak boleh. Jadi itu ada pelajaran penting di sini, yaitu apa? Allah memiliki sifat tertawa, tapi dalam menetapkan sifat itu ada 4 hal tadi. Kita tetap 5 halnya. Hal pertama yaitu menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, gak boleh membayangkan bagaimananya. Yang ketiga, gak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Yang keempat, tidak boleh menolaknya. Dan yang kelima, tidak boleh memalingkannya ke makna yang lain. Nah, seperti itu. Karena kalau mau memalingkan, mentakwil ke makna yang lain, pasti jatuh ke makhluk juga. Seperti misalnya Allah menetapkan pada dirinya punya tangan, maka kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa menolak, tanpa mentakwil. Nah, mentakwil tadi, maksud tangan adalah kudrah, adalah kemampuan. Makhluk punya kemampuan tidak? Punya. Ya sama aja. Ya kan kudrahnya makhluk nggak sama dengan kudrahnya Allah. Kenapa nggak dari awal? Tangannya Allah juga tidak sama dengan tangannya makhluk. Kan selesai sudah. Seperti itu. Karena kemanapun mentakwil, tetap aja sifat itu akan ada pada makhluk. Itu pasti akan ada. Seperti itu. Makanya dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un", tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'u al-basir. Nah,
menolak seluruh penyerupaan, tapi menetapkan juga wahwa, dan dia Allah As-Sami yang maha melihat, Al-Basir yang maha As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Ya sudah, kita tetapkan. Tapi jangan pernah kita, loh, Allah maha melihat berarti kayak naudzubillah, kayak kucing misalnya. Kucing kan melihat. Iya, enggak gitu. Sama-sama melihat, bedanya apa? Penglihatannya Allah itu adalah penglihatan yang mutlak, sesuai dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penglihatannya makhluk adalah penglihatan yang terbatas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya kita tetap berprasangka baik selama orang itu masih hidup. Ini tadi ya, yang tadi kan yang bunuh itu kan, yang bunuh orang muslim. Coba ujungnya dia menjadi apa? Ujung-ujungnya, akhir kesudahannya jadi apa dia? Masuk Islam. Bahkan enggak cuma masuk Islam, bahkan syahid, bahkan udah dijamin surga, iya kan? Jadi kalau kita melihat saudara kita, siapapun itu, kaum muslimin, masih dalam keadaan mungkin bermaksiat kepada Allah atau yang lainnya, gak boleh kita suudzon kepada dia. Bahkan harus kita prasangka baik kepada Allah. Semoga Allah memberikan apa? Hidayah. Jangan sampai wis pantes kayak kamu. Beri cerita, ya kowe iku wis domongi kowe kono kowe iki ora manut seperti itu. Ora gadang kayak takon, ora badang kayak kon gelem maring masjid, gelem sembahyang, gelem apa, gelem nuntut aurat, gelem apa seperti itu. Ora gadang, enggak boleh seperti ini. Itu masih muslim loh, itu sudah muslim loh. Udah bersyahadat la ilaha illallah. Ini yang kafir saja, bahkan nggak cuma kafir, sudah kafir membunuh orang muslim, kesudahannya apa? Taubat, masuk Islam, bahkan syahid, bahkan Allah senyum pada dia, bahkan dia ada di surga. Seperti itu. Ini nggak boleh. Itu kalau ada seperti itu, cara beragama kita masih salah itu. Kalau melihat orang lain dalam keadaan bermaksiat kepada Allah atau belum melakukan perintah, kok malah kita lebih menganggap diri lebih baik daripada mereka, yakin itu. Karena nggak ada itu yang namanya hamba yang betul-betul mukhlis, yang betul-betul ikhlas kepada Allah, itu dia akan punya pikiran lebih baik dari orang lain. Itu nggak ada, itu nggak ada. Para salafus soleh mengatakan, kalau saya ketemu dengan orang-orang yang tua, saya akan menganggap bahwasanya orang itu lebih baik bagi saya. Kenapa? Karena usianya sudah tua. Berarti apa? Amal kebaikannya dia lebih banyak dari saya. Tatkala saya ketemu dengan orang-orang yang muda, saya akan mengatakan bahwasanya apa? Orang yang muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Dia masih muda, kesalahannya lebih sedikit. Abdul anak lebih tua, otomatis kesalahan saya jauh lebih banyak. Itu. Kalau ada kita beragama, kita mulai belajar beragama, kok sampai dalam hati kita muncul lebih baik dari yang lain, naudzubillah, itu segera koreksi cara beragama kita. Yakin itu salah, yakin itu salah. Kalau amalan itu yang dibicarakan kan amalan, bukan masalah apa? Tazkiyah. Mentazkiyah itu apa? Mentazkiyah itu apa? Melegati, apa? Menstempel dirinya lebih baik lah, gampangnya seperti itu. Kalau masalah amalan itu ranahnya ranah fikih, kita nggak berbicara itu. Itu ranah fikih, bisa jadi itu emang kelihatan mana yang lebih cocok kepada apa? Aturan. Lebih cocok kepada syariat. Tapi untuk
menjustifikasi, menghukumi orang lain itu lebih buruk dari kita atau kita lebih baik daripada orang lain, itu demi Allah itu nggak ada itu. Bahkan setiap orang soleh itu akan selalu beranggapan tadi. Tidaklah dia berjumpa dengan orang, pasti dia akan menganggap bahwa dirinya tidak lebih baik daripada yang dia jumpai. Itu perlu dikoreksi Bang. Jangan sampai karena kita sudah berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain yang belum. Jangan sampai seperti itu. Barangkali dia tobatnya diterima, sementara kita mengamalkan kebaikan-kebaikan di atas riya, di atas kesombongan. Hancur itu, nggak bakal diterima. Seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu dibalas dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat hijrahnya itu karena Allah, ya diterima. Tapi kalau niat hijrahnya karena lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Kalau niatnya karena dunia, karena wanita, karena ketenaran, karena ini dan itu, maka niatnya yang itu perlu sekali jamaah kaum muslimin dan muslimat. Enggak boleh kita itu ada terbetik di dalam hati kita lebih baik daripada orang lain. Kalau ada seperti itu, segera istighfar. Enggak ada itu enggak ada. Sifat ibadur rahman, sifat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu menyombongkan, merasa lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Nah, itu pelajaran penting yang kedua, yaitu kita harus senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, karena kita tidak tahu kesudahan akhir daripada episode kehidupan orang atau diri kita sendiri. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya Islam itu menghancurkan seluruh dosa-dosa yang sudah berlalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Amr bin As datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam, beliau itu mau membaiat, tapi kan dia ingat kesalahannya di waktu masih jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda pada dia, innal islama yahdam ma qablahu. Sungguh Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir sedosanya itu segunung selamat, maka jangan ditakut-takutin. Ustaz, kenapa? Saya mau masuk Islam. Aduh, kompok sih bandar yo, togel yo kan. Iya Ustaz. Iya sing mucikari kae kok, sing duwe rumah bordir kae. Iya Ustaz. Ya, abot kita seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Semua dosa-dosa dia tatkala dalam kejahiliahan, tatkala dalam kekafiran, tatkala dalam kemusyrikan, itu dengan syahadatnya dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Rasulullah SAW, yahdam ma qablahu, menghancurkan seluruh dosa-dosa sebelum dia masuk Islam. Makanya sudah. Dan ini kabar gembira loh buat orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang Buddha yang lainnya seperti itu ya. Masuk Islam itu subhanallah, suci jenengan. Dosa-dosa yang terdahulu hapus seketika dengan apa?
Islamnya jenengan. Nggak ada rugi sama sekali, nggak ada rugi sama sekali. Bahkan adanya adalah keuntungan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, itu faedah hadis yang ketiga. Yaitu apa? Bahwasanya Islam itu apa? Menghancurkan. Nah, kemudian hal yang penting dari penggalan hadis ini bahwasanya nanti kalau di surga itu kan mungkin ada yang pernah bermusuhan dengan orang gitu ya. Nyontoh belum surga le anggaran kae ya misalnya. Kuwi sih ya musuh abadine nyong lho nang surga piye gitu. Akhirnya bre, mau bukan nyontoh tok anak kae mlebu neraka. Enggak boleh. Ini itu bukan sekedar bermusuhan ini. Bahkan apa? Bunuh-bunuhan. Iya kan? Tapi semuanya masuk surga kan? Seperti itu. Apakah nanti di sana dendam? Jadi seperti itu. Protes saling Allah misalnya, ya Allah, ki kepriwe mau mateni nyong kok malah nang surga apa aku ora gelem iki. Lha ora gelem terus piye? Ya kayak ditokna. Yo, lha sing ngatur siapa? Misalnya. Aku sing metu kan ora mungkin ya. Masa aku sing metu nang surga kan ora. Ya karena memang nanti di surga itu kata Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 47 itu wa naza'na ma fi sudurihim min hillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami buang apa-apa yang ada di hati-hati mereka min hillin, dari rasa permusuhan, dengki dan yang lainnya. Itu hati-hati orang yang masuk surga itu bersih semua. Gak ada dendam, gak ada kebencian, gak ada apapun. Seperti itu. Ikhwanan, bahkan dijadikan sebagai apa? Saudara-saudara. Seperti itu. Ala sururin, di atas surur itu apa? Bangku-bangku, kursi-kursi mutaqabilin, saling berhadapan. Seperti itu jagongan lah, seperti. Berarti jagongan ini jadi gambarnya jagongannya. Pokoknya sifat-sifat surga, sifat-sifat Allah itu hanya nama saja. Yang sama adalah apa? Nama. Hakikatnya tidak akan pernah sama. Misalnya jagung nang kursi-kursi mau disit. Nah, kursinya kalau kayak pring apa? Sing didol 1.000-an kayak telana sing adol kursi apa kayak wulung. Dingklik wulung gitu kan, dari kursi bambu wulung gitu kan. Alah ya bebek kan yang kursinya kursi sama aja, sama namanya saja, yaitu kursi. Jangan pernah dibayangkan apa sifatnya. Misalnya ning surga itu ada satu minuman, ada salah satunya adalah susu, banyak minuman. Salah satunya adalah apa? Susu. Karena dunia kan ana wong sing ora seneng susu kan. Mesti anak anti susu, bahkan nggak cuma anti, alergi kan. Astagfirullahaladzim. Nggak kepriwe nyuara tuh yang susu, besok nang surga malah widangnya susu kepriwe. Jangan pernah dibayangkan apa susu surga itu sama dengan susu apa Indomil atau Den kok namanya aja yang sama, yaitu apa susu. Sifatnya, hakikatnya tidak akan pernah sama seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi pelajaran penting salah satunya adalah kalau masuk surga itu udah pasti nggak ada namanya apa hasad, dengki, dendam dan yang lain itu nggak ada. Pelajaran yang terakhir sebelum kita tutup, salah satu sifat dari penduduk surga itu kan tadi apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min hilin, ya kan? Dan kami buang isi hati mereka berupa rasa dengki, sakit, dendam dan yang lainnya kan. Ini sifat penduduk ahli surga. Nah,
kalau bisa sebelum kita masuk surga kita sudah berusaha memiliki sifat tersebut. Iya tidak? Nggak usah dibuang dulu loh. Nggak usah dibuang nanti dicuci oleh Allah. Tapi kita sudah membuang dulu. Kita masih di dunia, tapi kita berusaha lah untuk memiliki apa? Sifat-sifat penduduk surga. Kan kita kepengen sesuatu yang diinginkan dan dia betul-betul jujur dalam menginginkannya, pasti dia sudah akan berusaha bagaimana menjadi seperti itu kan dari sekarang. Makanya tadi sifat penduduk surga adalah tidak ada ghil di hati mereka, tidak ada kebencian, tidak ada dendam ya. Walaupun kalau diterapkan di dunia ini adalah mustahil. Mosok orang dilarang hati, nggak mungkin. Semua orang pasti sakit hati itu kan. Cuma apa? Kita berusaha apa? Mendudukan sewajarnya. Syukur bisa dibuang walaupun nggak bisa. Wong ora dilarang hati ora mungkin. Kabeh wong mesti apa? Sengalim-ngalime sesabar-sabare wong mesti ya nek dilarani hati ya apa? Tetap larang hati, ya kan? Cuma apa? Dia berusaha lah. Iya sih lanas ini, tapi preman lah. Memang kelakuannya wong kayak gue lah. Nah, seperti itu akhirnya ya ngamburin ini bela. Tiba berpikir dendam tok, panas uripe. Nah, seperti itu. Di pelajaran yang keenam dari hadis yang terakhir ini apa? Kita berusaha memiliki sifat apa? Penduduk surga walaupun masih di dunia. Salah satunya sifat yang disebutkan tadi apa? Penduduk surga itu tidak ada ghil, tidak ada apa? Dengki, iri, marah dan yang lainnya. Maka kita apa? Berusaha mengikis rasa dengki, rasa iri, rasa dendam dan yang lainnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu barik fiik.